Kamu terkunci di dalam sebuah ruangan. Air dingin mulai masuk dari bawah pintu. Kamu punya tepat 60 detik sebelum semuanya berakhir. Di depanmu ada 3 pintu. Pintu pertama menuju lorong yang penuh dengan kawat listrik bertegangan tinggi. Pintu kedua menuju ruangan berisi 100 ular kobra yang baru saja diberi makan. Pintu ketiga menuju kolam berisi buaya yang sudah 3 hari tidak makan. Kamu harus memilih sekarang. Mana yang kamu pilih? Kalau kamu pilih pintu kedua, kamu benar. Ular kobra yang baru diberi makan cenderung malas bergerak dan tidak agresif. Mereka butuh waktu untuk mencerna makanan dan biasanya menghindari konfrontasi. Kamu bisa melewati mereka dengan hati-hati tanpa memancing serangan. Cerdas sekali. Tapi tantangan belum selesai. Kamu berhasil kabur dan sekarang kamu tersesat di dalam hutan. Hari mulai gelap. Kamu menemukan sebuah gubuk tua dan masuk ke dalamnya. Di dalam ada 3 orang yang masing-masing menawarkan bantuan. Orang pertama adalah seorang pria tua yang mengaku sebagai dokter dan menawarkan ramuan untuk menghangatkan tubuhmu. Orang kedua adalah seorang wanita muda yang mengaku tahu jalan keluar, tapi minta dibayar dengan jam tanganmu. Orang ketiga adalah seorang anak kecil yang diam saja, tapi menunjuk ke arah pintu belakang. Siapa yang kamu percaya? Jawabannya adalah anak kecil. Pria tua itu mengaku dokter, tapi ramuan yang tidak dikenal di hutan bisa berbahaya. Wanita muda itu punya motif. Dia menginginkan sesuatu darimu. Anak kecil tidak punya agenda tersembunyi, dan instingnya seringkali lebih jujur. Pintu belakang ternyata mengarah ke jalan raya. Kamu selamat lagi. Perjalanan belum berakhir. Di jalan raya, kamu menemukan 3 kendaraan yang bisa kamu tumpangi. Kendaraan pertama adalah truk besar yang melaju sangat cepat, tapi muatannya tertutup rapat dengan rantai. Kendaraan kedua adalah mobil sedan yang dikendarai seseorang dengan kacamata hitam di malam hari. Kendaraan ketiga adalah sepeda motor tua yang mesinnya terdengar tidak stabil. Mana yang paling aman untuk kamu tumpangi? Kamu pilih truk. Meski muatannya misterius, truk besar punya stabilitas terbaik di jalan raya dan pengemudinya kemungkinan besar adalah sopir profesional. Orang berkacamata hitam di malam hari adalah tanda bahaya yang jelas karena penglihatannya pasti terganggu. Sepeda motor dengan mesin tidak stabil bisa mogok kapan saja di tengah jalan. Truk adalah pilihan paling logis. Truk itu membawamu ke sebuah kota kecil. Tapi masalah baru muncul. Kamu harus bermalam dan ada 3 pilihan tempat tinggal. Tempat pertama adalah hotel mewah yang lampunya terus berkedip dan tidak ada satupun tamu lain di sana. Tempat kedua adalah penginapan sederhana yang ramai dengan tamu, tapi pemiliknya terlihat gelisah dan terus melirikmu. Tempat ketiga adalah garasi tua yang ditinggalkan, tapi bersih dan terkunci dari dalam. Mana yang paling aman? Garasi tua adalah pilihan terbaik. Hotel yang sepi dengan lampu berkedip bisa menandakan masalah listrik yang berbahaya atau situasi yang lebih mencurigakan. Penginapan dengan pemilik gelisah menandakan ada sesuatu yang disembunyikan. Garasi yang bersih dan bisa dikunci dari dalam memberikan perlindungan dan privasi tanpa resiko yang tidak perlu. Kadang, tempat yang paling sederhana adalah yang paling aman. Pagi tiba, dan kamu harus menyeberangi sebuah sungai deras untuk pulang. Ada 3 cara untuk menyeberang. Cara pertama, menggunakan jembatan kayu tua yang terlihat lapuk tapi masih berdiri. Cara kedua, berenang langsung melewati arus yang kuat. Cara ketiga, mengikuti seorang penduduk lokal yang mengaku tahu jalur dangkal tersembunyi di balik bebatuan. Apa pilihanmu? Ikuti penduduk lokal. Jembatan kayu yang lapuk bisa runtuh kapan saja di bawah beban tubuhmu. Berenang melawan arus deras sangat berbahaya, bahkan bagi perenang profesional sekalipun. Penduduk lokal yang sudah bertahun-tahun hidup di sana pasti mengenal sungai itu jauh lebih baik darimu. Kepercayaan pada pengetahuan lokal seringkali menyelamatkan nyawa. Kamu hampir sampai di rumah, tapi ada satu rintangan terakhir. Kamu harus melewati sebuah terowongan gelap. Di dalam terowongan ada 3 jalur. Jalur pertama berbau seperti bahan kimia. Jalur kedua terdengar seperti ada suara gemericik air. Jalur ketiga benar-benar sunyi dan gelap gulita. Mana yang kamu pilih?
hindari jalur pertama sama sekali. Bau bahan kimia menandakan kemungkinan kebocoran gas yang bisa membuatmu pingsan atau lebih buruk lagi. Jalur kedua dengan suara air bisa berarti ada banjir atau genangan yang tidak terlihat. Jalur ketiga, meski menakutkan, adalah yang paling netral. Gelap dan sunyi bukan berarti berbahaya. Itu hanya berarti tidak ada yang terlihat. Gunakan tanganmu untuk meraba dinding dan berjalan perlahan. Kamu akan berhasil keluar. Dan akhirnya kamu sampai di rumah. Dari 6 tantangan tadi, berapa banyak yang berhasil kamu jawab dengan benar? Kalau kamu benar semua, berarti otakmu bekerja dengan sangat baik di bawah tekanan. Kalau kamu salah beberapa, jangan khawatir. Sekarang kamu tahu jawabannya dan lain kali kamu akan lebih siap. Otak itu seperti otot. Semakin sering dilatih, semakin kuat jadinya. Sampai jumpa di video berikutnya.